Malam itu, langit di atas Tel Aviv berubah mencekam. Sirene peringatan serangan udara meraung tanpa henti, memecah kesunyian kota yang biasanya dipenuhi cahaya kehidupan malam. Suara melengking itu menggema dari setiap sudut kota, menandakan satu hal yang paling ditakuti warga. Serangan sedang menuju wilayah mereka. Lampu-lampu apartemen masih menyala ketika orang-orang mulai menyadari bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Di kejauhan, langit terlihat berkedip oleh cahaya aneh yang bergerak cepat di cakrawala. Penduduk berlarian menuju bunker dan ruang perlindungan. Wajah-wajah panik terlihat di setiap sudut jalan saat suara ledakan pertama menggema dari kejauhan. Beberapa keluarga menggandeng anak-anak mereka dengan tergesa-gesa, sementara yang lain berusaha membuka pintu tempat perlindungan umum yang tersebar di berbagai titik kota. Kendaraan berhenti mendadak di pinggir jalan ketika pengemudinya memilih meninggalkan mobil dan mencari perlindungan. Dalam hitungan detik, suasana kota berubah dari kehidupan malam yang ramai menjadi kepanikan massal. Beberapa menit sebelumnya, radar militer Israel mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di langit timur. Puluhan titik panas muncul di layar monitor pusat komando, bergerak dengan kecepatan tinggi menuju wilayah udara negara tersebut. Para operator radar langsung menyadari bahwa ini bukan aktivitas biasa atau kesalahan sistem. Setiap titik bergerak dalam pola yang terkoordinasi, menunjukkan bahwa serangan besar sedang berlangsung. Alarm di ruang komando berbunyi keras, memaksa seluruh tim militer bersiap menghadapi situasi darurat. Itu bukan satu atau dua proyektil. Gelombang besar rudal diluncurkan dari wilayah Iran, melesat dengan kecepatan tinggi menuju target-target strategis. Jalur lintasan mereka terlihat jelas di radar, membentuk garis panjang yang mengarah langsung ke berbagai kota penting. Serangan tersebut tampak dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan udara dengan jumlah proyektil yang sangat besar. Dalam strategi militer, taktik seperti ini dikenal sebagai serangan saturasi, membuat sistem pertahanan kewalahan oleh banyaknya ancaman yang datang secara bersamaan. Operator pertahanan udara segera mengaktifkan sistem pencegat. Sistem legendaris Iron Dome langsung bekerja menembakkan rudal penangkal. Dari berbagai baterai pertahanan yang tersebar di sekitar kota, peluncur rudal bergerak cepat mengunci target di langit. Dalam hitungan detik, beberapa rudal pencegat meluncur naik dengan jejak api terang, berusaha menghancurkan ancaman sebelum mencapai daratan. Langit malam pun berubah menjadi arena pertempuran teknologi canggih, di mana setiap detik menentukan apakah rudal tersebut akan berhasil dihentikan atau justru menghantam wilayah kota. Langit malam di atas Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi garis-garis cahaya yang melesat cepat. Rudal pencegat dari sistem Iron Dome meluncur ke udara, meninggalkan jejak api panjang yang terlihat jelas dari permukaan kota. Setiap rudal penangkal bergerak mengikuti lintasan targetnya, mencoba bertemu dengan proyektil yang datang dari arah timur. Dalam beberapa detik, langit berubah menjadi medan pertempuran yang menegangkan. Kilatan cahaya muncul di berbagai titik saat intersepsi pertama terjadi. Dentuman keras terdengar ketika salah satu rudal berhasil dihancurkan di udara. Ledakan itu memecah kegelapan malam, menciptakan kilatan terang yang sejenak menerangi seluruh cakrawala. Warga yang bersembunyi di dalam bunker hanya bisa mendengar suara gemuruh tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar. Setiap suara ledakan membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Mereka sadar bahwa setiap dentuman bisa berarti
satu ancaman berhasil dihentikan. Atau justru satu rudal berhasil menembus pertahanan, namun jumlah rudal yang datang ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Beberapa proyektil berhasil melewati lapisan intersepsi dan terus meluncur menuju daratan. Operator radar di Pusat Komando Militer Israel Defense Forces melihat beberapa titik merah tetap bergerak di layar mereka. Itu berarti tidak semua ancaman berhasil dihancurkan di udara. Ketegangan di ruang komando meningkat ketika mereka menyadari bahwa sebagian rudal kini hanya berjarak beberapa detik dari targetnya. Salah satu ledakan besar kemudian mengguncang kawasan pinggiran Tel Aviv. Kilatan api terlihat menjulang tinggi, diikuti suara dentuman yang terasa hingga beberapa kilometer jauhnya. Jendela-jendela bergetar hebat, dan alarm mobil di sekitar lokasi langsung berbunyi bersahutan. Asap hitam mulai membumbung ke langit, menandakan bahwa sebuah rudal berhasil menghantam area tersebut. Warga yang berada di tempat perlindungan hanya bisa saling menatap dengan wajah tegang, mencoba menebak seberapa parah kerusakan yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, Komando Militer Israel Defense Forces langsung mengeluarkan perintah darurat. Semua unit pertahanan udara diperintahkan untuk tetap aktif dan bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Informasi dari radar menunjukkan bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Di layar pusat komando, beberapa titik baru mulai muncul di perbatasan radar. Itu pertanda bahwa serangan berikutnya mungkin sudah berada di jalur menuju wilayah udara negara tersebut. Di Pusat Komando Militer Israel Defense Forces, suasana berubah tegang dalam hitungan detik. Para operator duduk di depan layar besar yang dipenuhi data pergerakan rudal. Titik-titik merah berkedip di peta digital, masing-masing mewakili ancaman yang sedang melaju menuju wilayah udara negara itu. Perintah dan laporan terdengar saling bersahutan melalui headset komunikasi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Sementara itu, kabar serangan mulai menyebar ke seluruh dunia. Media internasional segera menyorot situasi di Israel yang tiba-tiba berubah menjadi zona darurat. Siaran langsung menampilkan langit malam yang dipenuhi kilatan cahaya dari rudal pencegat. Para analis militer mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi, sementara pemirsa di berbagai negara menyaksikan ketegangan itu secara real time. Dunia seolah menahan napas melihat eskalasi yang berlangsung begitu cepat. Belum sempat keadaan mereda, radar kembali mendeteksi gelombang baru yang muncul dari arah timur. Puluhan titik panas lain bergerak mendekat dari wilayah Iran dengan lintasan yang berbeda dari serangan sebelumnya. Pola pergerakan ini menunjukkan bahwa serangan tersebut dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan. Para analis segera menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan operasi militer yang direncanakan dengan sangat matang. Sirene kembali meraung keras di berbagai kota. Selain Tel Aviv, peringatan darurat juga terdengar di wilayah Haifa dan bahkan hingga sekitar Yerusalem. Lampu-lampu kota mulai dipadamkan di beberapa area sebagai langkah darurat. Jalan-jalan yang sebelumnya sempat kosong kini kembali dipenuhi orang-orang yang bergegas mencari perlindungan. Ketegangan terasa semakin pekat ketika semua orang menyadari bahwa serangan belum selesai. Penduduk yang baru saja keluar dari bunker terpaksa kembali masuk ke ruang perlindungan. Anak-anak memeluk orang tua mereka, sementara orang dewasa mencoba tetap tenang meski wajah mereka menunjukkan kecemasan yang mendalam. Di kejauhan, suara mesin jet tempur mulai terdengar melintas di langit malam. Situasi semakin menegangkan karena semua orang tahu gelombang serangan berikutnya mungkin akan lebih besar dari yang pertama. Di langit malam,
pertempuran teknologi terus berlangsung. Rudal pencegat dari sistem Iron Dome melesat cepat mengejar proyektil yang datang dari arah timur. Setiap lintasan rudal terlihat seperti garis cahaya yang saling berpotongan di udara. Dalam beberapa detik, langit di atas Tel Aviv berubah menjadi arena pertempuran tak terlihat antara sistem pertahanan dan ancaman yang melaju dengan kecepatan luar biasa. Beberapa intersepsi berhasil dilakukan tepat waktu. Ledakan di udara menghasilkan kilatan api besar yang memecah kegelapan malam. Dari kejauhan, cahaya tersebut tampak seperti kembang api raksasa yang muncul tiba-tiba di langit. Namun bagi warga yang bersembunyi di bunker, setiap cahaya itu bukanlah tontonan, melainkan pertanda bahwa ancaman sedang datang semakin dekat. Tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang kawasan industri di pinggiran Tel Aviv. Gelombang kejutnya terasa hingga beberapa blok dari titik jatuhnya rudal. Api langsung menyala di beberapa bangunan, memantulkan cahaya merah ke langit yang sudah dipenuhi asap. Suara sirene darurat kembali terdengar ketika tim penyelamat mulai bergerak menuju lokasi yang terdampak. Unit pemadam kebakaran dan tim medis segera dikerahkan. Kendaraan darurat melaju cepat melewati jalan-jalan yang hampir kosong. Lampu biru mereka berkedip tajam di tengah malam. Para petugas harus bekerja di bawah ancaman kemungkinan serangan lanjutan. Setiap detik sangat berharga, karena mereka harus memadamkan api dan memastikan tidak ada warga yang terjebak di sekitar lokasi ledakan. Sementara itu, pejabat militer dari Israel Defense Forces mulai memberikan laporan awal kepada pemerintah. Mereka mengakui bahwa serangan kali ini memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan insiden sebelumnya. Analisis awal menunjukkan bahwa taktik yang digunakan dalam serangan tersebut dirancang untuk menguji batas kemampuan sistem pertahanan udara negara itu. Dan yang paling mengkhawatirkan, radar masih terus memantau kemungkinan datangnya gelombang serangan berikutnya. Para analis militer di Pusat Komando Israel Defense Forces mulai mempelajari pola lintasan rudal yang baru saja terdeteksi. Beberapa proyektil tampak bergerak dengan manuver yang tidak biasa, seolah mencoba mengelabui sistem pelacakan radar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian rudal mungkin menggunakan teknologi yang lebih canggih dari serangan-serangan sebelumnya. Jika benar demikian, maka tantangan bagi sistem pertahanan udara akan menjadi jauh lebih berat. Di ruang perlindungan bawah tanah, suasana terasa mencekam. Warga yang bersembunyi hanya bisa mendengar gema ledakan dari kejauhan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lampu darurat yang redup membuat ruangan terasa semakin sunyi dan penuh kecemasan. Beberapa orang memegang ponsel mereka erat-erat, menunggu kabar terbaru tentang situasi di luar bunker. Setiap suara dentuman membuat semua orang terdiam sejenak. Sebagian warga mencoba menghubungi keluarga dan teman yang berada di kota lain seperti Haifa atau sekitar Yerusalem. Pesan-pesan singkat mulai bermunculan, menanyakan apakah mereka aman. Namun jaringan komunikasi di beberapa area mulai melambat karena banyaknya orang yang mencoba mengakses informasi secara bersamaan. Ketidakpastian ini membuat kecemasan semakin meningkat di antara mereka yang menunggu kabar dari orang-orang terdekat. Tak lama kemudian, sebuah dentuman keras kembali terdengar dari arah selatan. Getarannya terasa seperti gempa kecil yang mengguncang bangunan di beberapa wilayah Tel Aviv. Debu halus berjatuhan dari langit-langit beberapa bangunan tua. Sementara alarm kendaraan kembali berbunyi bersahutan di jalanan. Suara tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Menanggapi situasi yang semakin genting, militer Israel segera mengirimkan jet tempur untuk meningkatkan pengawasan udara.
pesawat-pesawat itu melintas cepat di langit malam. Suaranya menggema di atas kota yang masih berada dalam keadaan siaga. Misi mereka adalah memantau kemungkinan ancaman tambahan, sekaligus memastikan tidak ada proyektil lain yang berhasil mendekati wilayah udara negara tersebut tanpa terdeteksi. Namun ketegangan belum juga mereda. Radar pertahanan udara kembali menangkap pergerakan baru dari arah timur. Beberapa titik panas muncul perlahan di layar pemantauan Pusat Komando Israel Defense Forces. Para operator segera menyadari bahwa ini bukan sekadar sisa dari serangan sebelumnya, melainkan kemungkinan gelombang baru yang sedang menuju wilayah udara negara tersebut. Alarm internal kembali berbunyi, menandakan ancaman yang belum selesai. Sirene darurat kembali meraung di berbagai wilayah Tel Aviv dan kota-kota di sekitarnya. Warga yang masih berada di tempat perlindungan hanya bisa saling menatap dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya berapa lama situasi ini akan berlangsung. Di luar bunker, langit masih sesekali diterangi kilatan cahaya dari intersepsi rudal yang terjadi di ketinggian. Komando militer Israel kemudian mengeluarkan instruksi baru kepada seluruh unit pertahanan udara. Semua baterai sistem Iron Dome diperintahkan untuk tetap aktif sepanjang malam. Operator diminta bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan yang bisa datang kapan saja. Keputusan ini diambil karena data radar menunjukkan bahwa ancaman masih mungkin muncul dari berbagai arah. Di tingkat internasional, para pemimpin dunia mulai memantau perkembangan situasi dengan sangat serius. Serangan yang dikaitkan dengan Iran terhadap Israel memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Banyak pihak khawatir bahwa peristiwa malam ini bisa menjadi titik awal dari ketegangan yang jauh lebih besar. Sementara itu, malam di Tel Aviv masih dipenuhi suara sirene dan dentuman yang sesekali terdengar dari kejauhan. Asap tipis masih terlihat di beberapa bagian langit, bercampur dengan cahaya lampu kota yang redup. Warga yang bersembunyi di bunker hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap bahwa malam penuh ketegangan ini segera berakhir. Namun, satu pertanyaan besar terus menggantung di benak semua orang. Apakah serangan ini benar-benar telah berakhir, atau justru baru permulaan dari konflik yang lebih besar?